Shalom, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bencana ya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Baik, amat sangat baik. Saya berterima kasih masih terus diberi kesempatan saudara melayani pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan ya. Ada firman, ada doa, ada pengurapan. Itu tema besar saya, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada saudara mengenai tema saya ya. Mulut lidah bibir ini yang diberkati. Ya, saya sudah sampaikan. Dan ini mau saya sampaikan, saudara. Juga berkenaan dengan selain mulut, kita baca ya ayatnya sama dengan yang Rabu yang lalu ya, saudara, di Ulangan ya. Di kitab Ulangan pasal 30 ayat 14. Kan begini saudara. Ya, Ulangan pasal 30 ayat 14 kan begini. Ya, di sana kan temanya ya saudara, kalau baca mulai ayat 11 dan seterusnya itu temanya itu kehidupan atau kematian. Kemarin Rabu sudah saya jelaskan. Ini ayat 14 ya, pasal 30, Ulangan pasal 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu ya, mulut kemarin, dan di dalam hatimu untuk apa? Dilakukan. Nah sekarang tema saya, kalau kemarin udah mulut yang diberkati. Sekarang Rabu ini saudara, hari ini ya, saya memberi tema hati yang diberkati. Ya, hati yang ada firman saudara. Ini loh, hati yang didiami firman. Saudara tahu kan firman itu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dia sang firman saudara. Ya, didiami oleh firman. Oleh Tuhan. Tuhan itu adalah roh Tuhan, berarti ada Roh Kudus saudara. Hati yang didiami oleh Roh Kudus ya. Firman Allah saudara, kalau di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa hati kita ini loh, hati ini markas besarnya roh saudara, roh kita, roh manusia, dan seterusnya didiami oleh Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Oh, haleluya, luar biasa. Dan bahkan di dalam Amsal 4 ayat 23, kalau saudara buka Amsal 4 ayat 23, katakan bahwa dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari dalamnya terpancar kehidupan, karena ada roh, saudara. Jangan ada sampai ada roh yang lain, saudara. Ya, kita ingin hati kita ini hati yang diberkati, supaya hati kita juga memberkati orang lain. Selain memberkati diri sendiri, saudara-saudara, ya, hati yang didiami oleh Roh Kudus bersama dengan roh kita, saudara. Roh kita ini, roh manusia kita ini loh, yang memberi kita hidup. Bisa ngomong-ngomong gini nih, roh kita ini dari Tuhan, dari Allah sendiri dihembuskan, ya. Tuhan menghembuskan. Seperti ini saya juga mau menghembuskan dalam nama Tuhan Yesus, berhembuslah Roh Kudus, menghembusi saudara dan saya, ya. Oh, lebih baik saudara-saudara, sebelum seterusnya saudara, saya akan memakai pengurapan, memakai sarana minyak saudara. Ya, saya sudah mengurapi dari rumah saudara, semua saya urapi saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara. Mana saya ngurapi saudara? Saya urapi hidup saya. Oh, saya urapi saudara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telinga, kedua telinga, mulut saudara. Terus semua saudara, ya ini otak apa segala ini, semuanya saya urapi dalam nama Tuhan Yesus itu. Supaya apa? Roh Kudus yang bekerja atasku. Dan saudara-saudara, sebelum saudara melanjutkan ini, saya lanjutkan. Mari, langkah baiknya kalau kita mengurapi dulu. Apa kebutuhanmu saudara-saudara ya? Saudara, kalau ada minyak yang belum dikuduskan ini dari tempat ini ya, minyak yang tanpa alkohol, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, hembuskan dari tempat ini supaya Roh Kudus bekerja, berhembus atas minyakmu, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan bekerja. Urapi sudah dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sudah bisa mendengarkan sesuai kebutuhan saudara. Hati yang diberkati
diberkati oleh Roh Tuhan. Luar biasa, saudara. Hati-hati, saudara, dikatakan dari hati sumber kehidupan. Kemarin mulut juga sama, saudara. Ada sumber kehidupannya loh ya. Loh, jadi kita berkata-kata harus hati-hati, saudara. Lebih baik kita punya mulut yang diberkati, hati yang diberkati. Setelah kita memberkati diri sendiri, itu kita dapat memberkati orang lain. Oh, haleluya. Hati yang diberkati, saudara. Kayak apa hati yang diberkati? Ya, kalau saudara membaca di dalam Galati pasal 5, saudara bisa membaca di dalam ayat 22 dan 23. Saudara-saudara, tadi saya sudah ngomong, sudah sampaikan. Hati yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang roh itu, ada Roh Kudus di dalamnya, dan dikatakan sumber kehidupan. Saudara, supaya benar-benar kita hanya dengan Roh Kudus saja. Jangan sampai ada yang roh lain. Bahaya, saudara, ini bicara mengenai roh ya. Di HDM ini pelayanan roh ini sangat kental sekali, saudara. Dan ini mau saya mau sampaikan kepada saudara, saya dan saudara, supaya dapat diberkati hati kita ini oleh Roh Tuhan sendiri. Diberkati ketika Roh Kudus hadir di dalam hati kita, bersama-sama dengan roh kita. Kalau saya katakan ya menyatu, saudara, menjadi satu roh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika itu bekerja benar-benar sepenuhnya, maka terjadilah yang namanya timbul buah roh. Saudara lihat di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini saudara-saudara, buah roh. Demikian, tetapi buah roh, roh R-nya huruf besar dari buah daripada Roh Kudus. Kalau saya sampaikan ini ada karakter. Supaya hati kita memiliki karakter. Ya. Roh. Ada buah roh. Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sampai di sini, saudara. Ada berapa itu, saudara? Oh, haleluya, saudara-saudara. Dan untuk selanjutnya, ketika buah roh itu ada di dalam diri kita, roh itu ada di dalam diri kita, menghasilkan buah roh, kita juga harus selalu dipimpin oleh roh. Hati kita harus ada buah roh ini, saudara. Ketika Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, bersama dengan roh kita, bersama-sama, roh kita yang penurut ini benar-benar tunduk takluk kepada Roh Kudus. Jangan tunduk kepada daging, saudara. Jangan tunduk kepada roh daging, tabiat daging. Hati-hati, saudara. Kita tunduk kepada Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita. Di dalam hatimu sudah mengurapi, ada Roh Kudus. Berdiam di dalammu. Bersama dengan rohmu, saudara. Roh kita ini, yang datang dari Tuhan juga, itu bersatu dengan Roh Kudus, menjadi satu. Dan menghasilkan buah roh, karakter roh, luar biasa. Itu akan menjadi berkat bagi kita, bagi hati kita. Sehingga hati kita ini, saudara, tidak ada roh lain. Tidak akan mungkin ada roh lain. Saya beritahu, salah satunya roh kepahitan. Jangan sampai ada roh kepahitan. Ketika hati kita tidak ada roh kepahitan, kita dapat memberkati orang lain, saudara-saudara. Supaya orang lain juga tidak memiliki roh kepahitan. Roh, kalau ada rohnya, ada kata kepahitan dan roh kepahitan, saudara. Ya, kalau kepahitannya sendiri, saudara, saya beritahu ya, kalau kepahitan sendiri ya kita harus, ya boleh didoakan. Tapi kepahitan itu harus kita sendiri, memampukan diri kita sendiri. Karena kita sudah ada Roh Kudus, kita mampu memberkati diri kita untuk melepaskan, membebaskan dari kepahitan. Kalau ada roh kepahitannya, saudara, ya ini kalau saudara bisa melepaskan diri dari mengusir roh itu ya silakan. Tapi kalau ada rohnya, mengikat itu, saudara, mengikat betul-betul loh, saya beritahu. Ya, mengikat betul-betul. Saya akan beri kesaksian. Saya sudah pernah menyampaikan, tapi ini karena ini satu pengalaman dari pelayanan saya di HDM, saudara.
Ya ini sudah lama. Awal-awal ketika saya melayani HDM, saudara, ya mengenai roh kepahitan ini. Hati-hati saudara-saudara. Roh kepahitan ini, jadi di dalamnya tidak ada kebencian, saudara. Kalau kita tidak, roh kepahitan itu di dalamnya ada kebencian, dendam. Waduh, saudara-saudara. Kadang-kala kan sampai dikatakan, wah, sampai mati begitu. Jangan sampai, saudara. Loh, saya beritahu loh ya, roh kepahitan harus dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan sampai kalau kita ingin hati kita diberkati, jangan sampai di dalam kita ada roh lain. Salah satunya adalah roh kepahitan. Harus dibebaskan. Ini berapa waktu yang lalu, sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama, saudara. Saya akan melayani, ya. Saya diundang saudara-saudara melayani. Saya tidak kenal mereka. Ya, tidak tahu dia gereja mana. Sepertinya tidak dari gereja saya, sama dengan saya, tidak, saudara. Tapi saya melayani HDM sudah kan banyak dari gereja-gereja lain yang saya layani, saudara. Bukan saja orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi orang yang belum percaya. Orang yang masih ragu-ragu dan orang yang terhilang. Oleh karena kemurahannya dia, oleh karena anugerahnya, saya serahkan anugerahnya. Anugerah, tidak ada yang dapat disombongkan diri kita. Anugerah, kita ada Roh Kudus dianugerahi, saudara. Itu kemurahan Tuhan, bahkan dikatakan berdiam di dalam hati kita, menyatu dalam roh kita. Oh, di dalam hati kita menyatu dengan roh kita manusia. Oh, haleluya, puji Tuhan. Suatu karya yang luar biasa, itu anugerah yang luar biasa, saudara. Karena kita akan dapat menghasilkan yang namanya buah roh, karakter roh, Roh Kudus. Nah, lanjutkan, saudara. Jadi undang, karena dia punya beberapa anak. Dia seorang ibu ternyata, saudara. Saya melayani itu waktu itu jam 11 ya. Saya tidak sebut kotanya, saudara. Jam 11. Saya datang. Karena saya masih bisa, wah itu waktu itu saya masuk kemana-mana, saudara. Ya, saya, wah, kemana-mana lah. Karena usia masih kuat, ya, tenaga masih ada, terserah manusia ya, bisa kemana-mana lah. Bersama dengan Roh Kudus, saudara. Saya datang, dia di ICU. Ya udah banyak selang-selang itu macam-macam lah ya, dia ada ventilator segala macam, saudara. Tapi ibu ini masih bisa ngomong, saudara, tidak sampai koma. Saya tidak tahu masalahnya apa, saudara. Di sana udah ada anaknya, ya, ada yang menikah, ada yang belum. Ya, saudara, katanya waktu itu saya mendekati ibu ini dan saya melihat di dalam diri saya Roh Allah, Roh Kudus itu berbicara kepahitan, ada rohnya. Ada roh kepahitan, saudara, luar biasa, saya beritahu. Nah, saya ngomong-ngomong sama anaknya, ya, you punya mama ada kepahitan, bahkan ada rohnya yang mengikat. Ya Om, ya Pak, ya, dia begitu anaknya ya. Saya lihat, saya mau lepaskan bagaimana, saya jampiri ibu ini, Bu. Ya, dengan lembut saya sampaikan, dan dia ketika sampai kepada saya mau melepaskan roh kepahitan, Bu. Loh, dia mau, berarti benar, saudara. Berarti benar mau. Lah, saya tanya-tanya semua masalahnya gimana. Menantu, anak-anak, ya sudah saling memaafkan, mengampuni, oh sudah semua. Dan saya tanya, apakah papamu sudah juga? Saya ini mulai tahu. Anak ini mengatakan bahwa dia yang terakhir ini, anak yang bungsu ini mengatakan sejak kandungan papanya sudah tidak sama mamanya. Sudah bisa lama, puluhan tahun, saudara. Nah ini dia, saudara. Bagaimana bisa? Tidak bisa kan? Ya udah. Saya mau bagaimana? Tidak bisa tahu, tempat tinggalnya juga tidak ngerti. Ya itu saya lepaskan, saudara. Itu jam 11 ya.
Saya lepaskan roh itu, roh kepahitan. Semua oke, dalam nama Tuhan Yesus itu saya perintahkan itu. Ya, roh kepahitan yang ada di dalam dirinya itu. Supaya keluar dari dalamnya. Saya lepaskan, saudara. Selesai. Ya, sudah saya pulang. Itu jam 11, saudara. Siang. Itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Lalu jam 5 sore saya dapatin kabar. Wah, nangis-nangis, saudara. Nangis-nangis. Nangis-nangis jam 3. Maaf, saudara, saya salah. Jam 3 sore ya. Saya jam 3 sore. Dari jam 11 yang saya berikan kelepasan jam 3 sore ya, itu masih belum koma, masih bisa ngomong. Anaknya nangis, bapak mamanya sudah meninggal. Ya, bagaimana lagi? Kok saya bilang, kok cepat gitu ya. Nah, saya waktu itu belum mendusin bagaimana, saudara. Setelah itu, saudara, ya saya mendoakan biasa saja. Memberikan penghiburan kepada anak-anaknya, karena itu sudah kehendak Tuhan. Itu jam 3. Tapi saudara lihat, jam 5 sore, sesuatu terjadi. Mamanya hidup kembali, haleluya saudara-saudara. Oh, dia berkata, oh mamaku hidup lagi. Nah itu saya dengar itu, telepon itu seruak, mujizat terjadi. Kan itu kalau orang sudah meninggal, tidak langsung dibawa ke kamar mayat kan, sekitar 2 jaman lah itu. Jadi jam 5, saudara, 2 jam, saudara. Ya, belum sampai dimasuk kamar mayat, mamanya hidup kembali. Mujizat terjadi. Itu yang saya dengar. Ya udah. Satu jam kemudian, jam 6. Saudara tahu, papanya bisa datang. Oh, luar biasa. Itu anaknya telepon saya menangis juga, saudara. Ini suami istri ini pelukan, saling memaafkan, saling minta ampun. Oh, saudara-saudara, dari mana itu papanya tahu? Saya tidak ngerti, saudara. Rahasia Tuhan, dia berdaulat, dia saling memaafkan. Roh kepahitan sudah hilang, dan kepahitannya bersama itu bertemu, sudah dilepaskan. Oh saudara-saudara, saya tidak mengerti bisa ketemu seperti itu. Lalu saya berpikir begini, saudara-saudara, ya selanjutnya ini, itu kan hari Sabtu, tapi hari Minggu jam 5 pagi, saya dapat kabar lagi, saudara. Anak ini mengatakan mamanya sudah meninggal. Oh, apa yang saudara dapat dari kesaksian pengalaman ini? Hati-hati dengan roh kepahitan. Saya lalu mengingat, saudara, dalam beberapa ayat yang mengatakan harus ada pengampunan. Orang yang hatinya diberkati oleh Roh Kudus, ada roh pengampunan di dalamnya, ada roh kasih tadi dikatakan di dalam Galatia, ada kelemah lembutan, ada damai sejahtera, macam-macam, saudara-saudara. Ada buah roh di sana. Itu yang kita dapatkan daripada Roh Kudus yang memberkati hati kita, juga untuk memberkati diri kita, sehingga diri kita ini loh diberkati oleh Roh Kudus. Tidak ada namanya kepahitan, tidak ada namanya kebencian, dendam, dan lain sebagainya yang Tuhan tidak inginkan. 5 pagi Minggu itu mamanya meninggal betul, sudah.
Apa yang kita dapatkan, saudara? Saya menemukan ketika mamanya itu rohnya kembali kepada Bapa. Sebelum sampai di surga, Tuhan dia suruh turun kembali untuk menyelesaikan ini, saudara-saudara. Roh kepahitannya harus dilepaskan. Ingat doa Bapa kami, ya. Kalau Bapa kami mengatakan ampunilah, kita minta ampun sama Tuhan, seperti kami juga mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Kita diampuni, saudara. Ketika itu bertemu, suami istri saling memaafkan, saling mengampuni, terjadilah sesuatu yang luar biasa sampai di dalam surga. Saudara-saudara, ini loh saudara-saudara, hati yang diberkati. Ini seperti ini. Ada pengampunan, ada pemaafan. Memiliki Roh Kudus, penuh kasih, penuh kelembutan. Tidak ada benci, tidak ada dendam. Ini untuk memberkati hati kita, memberkati diri kita sendiri sepenuhnya. Dan juga untuk memberkati orang lain. Yalah saudara-saudara, Roh Kudus ini terus ada di dalam hati kami. Ya, ada kekuatan yang dahsyat, spektakuler. Ya, bahkan karakter roh itu ada, tetapi ada kekuatan, yaitu tenaga dan kuasa daripada roh dia. Ada di dalam diri kita, saudara-saudara, untuk melepaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan roh lain. Diucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patahkan itu roh lain dalam diri kita. Sehingga hati kita yang diberkati ini memberkati diri kita sendiri, juga dapat memberkati orang lain. Karena sudah diurapi ada Roh Kudus bekerja. Apa sekarang, saudara? Kalau saudara sekarang ini ada kebencian, dendam kepada siapa saja, akan sampai menginjak kepada kepahitan dan mengikat ada rohnya, saudara. Saudara mampu sekarang ini. Dan saya bantu, saya dukung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sekarang ini ada ikatan-ikatan roh lain, termasuk namanya roh kepahitan itu yang mengikat. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan, pergi daripadamu, keluar daripadamu, dan engkau terima kemurahan daripada Roh Kudus. Ada buah roh, kasih. Ada kasih di dalam hati kita, memenuhi kita dan memberkati kita. Haleluya. Kalau saudara ada sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya patahkan sakitmu. Baik itu karena sakit daripada roh lain itu, sakit daripada kuasa-kuasa gelap, sakit karena medis. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan penyakitmu keluar daripadamu. Engkau sembuh, pulih, lepas. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hidupmu diberkati, rumah tangga, ekonomi keuanganmu diberkati. Diberkati daripada Tuhan sendiri. Berkat ilahi, berkat surgawi. Memberkati rumah tanggamu, keluargamu. Memberkati suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, semuanya. Semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau diberkati pekerjaanmu. Apapun pekerjaanmu, kondisi sulit ya, ada kesulitan sekarang ini, tetapi Dia berdaulat, berkuasa penuh. Dia memberkati hati kita, saudara-saudara, mengalir, menembus keluar. Memberkati diri kita dengan berkat-berkatnya Dia. Pekerjaanmu diberkati luar biasa, diberi rezeki yang cukup. Terima. Oh Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan bekerja atas kita semua. Nah, saya kepadamu, saudara-saudara, mengalir sehingga bukan saja mulutmu diberkati, hatimu juga diberkati. Memberkati diri kita sendiri, memberkati orang lain.
diberkati untuk memberkati. Itu firman-Nya dan itulah kehendaknya Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Biarlah mulut dan hati kita, saudara, diberkati. Supaya dapat memberkati orang lain. Sudah sampaikan, ya Roh-Mu kerja, Roh Kudus, atas kami semua, anak-anak-Mu, orang-orang percaya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria. Amin. Tuhan memberkati ya saudara, Tuhan memberkati.